Principal of Playgroup, TK, SD, and SMP plus Rahmat, and all parents whom I highly respect. Welcome to the online socialization, reaching school and home, introducing the Cambridge Educational Partner Program. It is such a great honor and pleasure for me to be your moderator today. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. First of all, let's thank to Allah subhanahu wa ta'ala. It is because of Him we are all able to attend this meaningful and valuable online meeting in good health and happiness. Secondly, may salat and salam always be delivered to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had guided us from the darkness to this bright modern era that we live in today. Ladies and gentlemen, before we begin the event, allow me to guide you through today's agenda. The first agenda is opening, the second is Tilawah Al-Quran, the third is speech session, and then the fourth is main agenda, online socialization, reaching school and home, introducing the Cambridge Educational Partner Program. The fifth is Q&A session, and then the last one is closing. Now let us begin today's event. To open this event, let us recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. The second agenda is the recitation of the Holy Quran. To the respected Qari Ustad Suryana, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan for all the beautiful recitation. May the first is recited today bring blessings and guidance to all of us. We now come to the speech session. Ladies and gentlemen,
The speech today will be delivered by the Cambridge Program Coordinator from the Foundation. To Ustazah Iva Rosdiana, SPSI, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Taman Pendidikan Rahmat Kota Kediri, yang kami hormati Kepala Sekolah Playgroup TK, SD, dan SMP Plus Rahmat, serta Kepala Rumah Tahfidz Al-Quran Rahmat, yang kami hormati Ketua Litbang, Ketua Humas, dan Kepala Bagian Yayasan Taman Pendidikan Rahmat Kota Kediri, yang kami hormati Ibu Rizky Konstantinova sebagai perwakilan dari Cambridge University Press, yang kami hormati segenap asati dan ustadzah Yayasan Taman Pendidikan Rahmat Kota Kediri, yang kami hormati segenap wali murid kelas 1, 2, 3, dan 4, serta kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, yang hingga kita dapat bermuajahah walaupun dalam keadaan online seperti ini. Salawat beriring salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah. Kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir secara online sebagai bentuk apresiasi atas dukungan program Cambridge kita kali ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Miss Rizky Konstantinova yang juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan dan pemaparan program Cambridge yang langsung dari Cambridge University Press. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu bahwa tantangan zaman saat ini sudah sangat berbeda. Bagaimana batas antar negara sudah semakin bias. That's why we need our children to be prepared for their global competition. Mereka harus bersiap untuk dalam skala global, bersaing dan berkolaborasi dalam tingkat internasional. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, international standard do not mean losing our identity as Islamic characteristic. And then, untuk itu ayah bunda, kami ingin sekali bahwa kita tidak hanya mencetak generasi yang nantinya akan berpikir secara global, berpikir kritis secara global, tapi kami juga ingin bahwa mereka tetap memiliki nilai-nilai Islam dan tetap memiliki akidah yang kuat serta berakhlakul karimah. Mendengar kata-kata globalisasi, mendengar kata-kata Cambridge, seolah membuat kita bahwa ada sebuah kekhawatiran, apakah nanti anak-anak tidak akan terbebani, apakah justru nanti akan menambah mereka stres dan sebagainya. Insya Allah tidak ayah bunda. Kami berusaha mengimplementasikan kurikulum ini secara bertahap dan kita akan memasukkan smooth sekali insya Allah ya bunda, step by step implementation. And then the firstly that we want them to love how to love for learning English. Untuk itu, kami mohon dukungannya ayah bunda, karena itu adalah kunci utama. Sinergi antara sekolah dan rumah, itu yang menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Untuk itu, selamat menikmati sesi online ini, dan mari bersama kita dukung anak-anak kita to reach their full potential. Their full potential, so they can do all the things done. Oke, terima kasih atas dukungannya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the inspiring remarks.
Ladies and gentlemen, we have now arrived at the main agenda of today's event, the online socialization, bridging school and home, introducing the Cambridge Educational Partner Program. Without further ado, I'd like to invite our facilitator to begin the session. So Ms. Rizky Konstantinova, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Jangan khawatir, I'm not using English fully. Saya akan mix untuk menggunakan bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris di sesi ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Konstantinova. Saya adalah Area Manager East Indonesia for International Education di Cambridge University Press and Assessment. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Yayasan Taman Pendidikan Rahmat Kota Kediri dan juga Bapak Ibu selaku orang tua wali murid untuk anak-anak kita yang sedang bersekolah di Rahmat School kelas 1, 2, 3, 4, dan 7. So, welcome. So, this is Sunday. I appreciate you are being here. Online session hari Minggu gitu ya Bapak Ibu ya, and thank you once again for Rahmat School for inviting us as the representative of Cambridge University Press and Assessment. Baik, langsung saja untuk sesinya Bapak Ibu. Pagi hari ini kami akan lebih ke arah sharing session untuk program Cambridge International Education dan juga Cambridge Educational Partner yang telah kami laksanakan dengan Yayasan Taman Pendidikan Rahmat Kota Kediri. And welcome to Cambridge Ecosystem. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Cambridge itu apa sih gitu ya? Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, sudah pernah mendengar. We are part of the University of Cambridge. Universitas ini ada di UK, tepatnya di kota Cambridge, dan usianya juga sudah cukup tua sebagai university, sekitar lebih dari 800 tahun. Dan kami memiliki 100 juta siswa yang tidak hanya belajar di university, namun seluruh siswa yang saat ini sedang menggunakan program kami, baik itu full curriculum Cambridge maupun yang menggunakan Cambridge Learning Resources kami untuk pengimplementasian bilingual or aspiring program. Di sini kalau Bapak Ibu bisa perhatikan beberapa paparan kami, informasi yang kami tunjukkan adalah we prepare school students for life, helping them develop an informed curiosity and lasting passion for learning. Jadi tujuannya adalah bagaimana kami dari Cambridge untuk bisa menjembatani sekolah, mengimplementasikan program Cambridge, baik itu dari segi penguatan bahasa ataupun pemahaman mengenai knowledge di subjek tertentu seperti itu. We have a 400-year history in providing resources support. Dalam hari ini buku-buku pembelajaran, journal, teaching and learning materials for teachers and also educators. Kami juga memiliki 160 tahun pengalaman dalam provide the international exams. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada sekolah yang sudah menjadi sekolah Cambridge yang memiliki ID bisa menggelar ujian, baik itu di SD, SMP, SMA. Nah, itu mereka sudah mengimplementasikan kurikulum secara full. Dan we provide the international exams. Once again, we are part of the University of Cambridge. Untuk Bapak Ibu lebih mendalami, ini adalah organogram dari organisasi kami. Kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat, saya Rizky ada di dalam organisasi Cambridge University Press and Assessment. Kami adalah non-teaching department dari University of Cambridge. Dan kalau Bapak Ibu lihat di kotak yang berwarna merah muda sebelah kiri bawah, saya ada di divisi Cambridge International Education. Di sini kami bekerjasama dengan sekolah, membantu untuk pengimplementasian kurikulum internasional, teaching and learning resources, assessment, dan juga qualifications. Dan juga kami juga memiliki subdivision yang bekerjasama dengan government untuk education transformation dan juga system reform. Untuk
untuk Cambridge International Education Division sendiri, kami fokus untuk bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di seluruh dunia. Bagaimana kami bisa membantu untuk build education that shapes knowledge, understanding, dan juga skills anak-anak kita. Together, we give learners the confidence they need to thrive and make a positive impact in a changing world. Jadi seperti tadi yang sudah Miss Iva sampaikan, bahwa saat ini kita sudah bergerak menuju persaingan global, bagaimana kita berkolaborasi secara global, sehingga anak-anak kita bisa lebih dipersiapkan. Dan di sini persiapannya, kita tidak hanya mengisi otak anak-anak kita dengan knowledge, dengan pemahaman, dengan skills, gitu ya, dengan bagaimana anak-anak itu kita latih untuk dari segi bahasanya saja. Tidak hanya itu, tapi lebih juga kita latih anak-anak kita untuk lebih percaya diri, agar mereka bisa berkontribusi positif untuk komunitas mereka di depannya. Okay, so around the world, Cambridge Programs and Qualifications, kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 10.000 sekolah di dunia dan juga lebih dari 160 negara. Dan kami juga bekerjasama dengan 75 government and partners as today. Kalau Bapak Ibu lihat logo di sebelah kanan atas, itu adalah logo apabila sekolah sudah di official launch as a Cambridge International School. Jadi untuk saat ini, untuk Yayasan Taman Pendidikan Rahmat itu masih belum dicanangkan sebagai Cambridge International Schools. Nah, kerjasamanya seperti apa sih kalau dengan Cambridge untuk Rahmat School Kediri, gitu ya? Saya akan coba paparkan sebentar lagi. Dan untuk Cambridge di Indonesia sendiri, kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.500 institutions, baik itu secara langsung ataupun hanya sekolah-sekolah yang menggunakan Cambridge Learning Resources-nya, baik itu di ranah jenjang sekolah, university maupun polytechnics. Dan untuk Cambridge International School sendiri di Indonesia yang sudah memiliki ID dan bisa menggelar ujian, itu ada sekitar lebih dari 306 sekolah as of today. Dalam Cambridge Ecosystem yang kami bangun dengan sekolah-sekolah, jadi tidak hanya Rahmat, banyak sekolah yang saat ini sedang membangun kerjasama dengan Cambridge. So we call it Growing Together Journey in the Cambridge Ecosystem. Kalau kita bisa lihat, ini adalah beberapa tipe sekolah yang ada di Indonesia. Ada yang hanya mengimplementasikan national curriculum, ada yang memperkuat English program mereka, ada yang sudah maju ke arah, English program saya sekalian saya perkuat, dan juga aspiring program ini merujuk ke arah bilingual program, which is adanya penggunaan bilingual language in bahasa Indonesia dan juga English untuk subjek-subjek tertentu. Contohnya yang biasanya populer adalah tidak hanya English, tapi science dan juga mathematics. Itu pada umumnya. Lalu ada tipe sekolah yang selanjutnya, yang paling kanan sendiri, itu adalah Cambridge School. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, dan mungkin sudah pernah melihat gitu ya, ada sekolah yang menggunakan logo yang ini, Cambridge International Education, garis bawah, Cambridge International School, ini adalah sekolah yang sudah dicanangkan sebagai Cambridge International School, mengimplementasikan kurikulum Cambridge, dan dapat menggelar ujian. Nah, untuk sekolah-sekolah aspiring program dan juga English program itu mereka biasanya bekerja sama di ranah yang kita namakan Cambridge University Press Educational Partner. Dan Rahmat adalah salah satu sekolah yang saat ini masih di dalam ranah memperkuat bahasa Inggris dan menuju aspiring program. Jadi kami harap dari paparan singkat ini sudah bisa terlihat nih, Rahmat School ini posisinya ada di mana sih? Kerjasama dengan Cambridge itu apa saja nanti yang akan diperkuat. Nah, kalau kita bisa lihat dari roadmap ini, posisi Yayasan Taman Pendidikan Rahmat Kota Kediri ada di tipe memperkuat English program terlebih dahulu dan menuju ke arah bilingual aspiring program. Seperti itu.
Oke, ada beberapa logo juga yang kami ingin perkenalkan. Ini adalah logo sekolah Cambridge International School. Ini adalah logo Cambridge University Educational Partner. And then, apa artinya logo yang digunakan sekolah seperti ini? Ini adalah sekolah internasional yang mengimplementasikan Cambridge International Curriculum dan juga bekerja sama dengan Cambridge untuk bisa mensupport sekolah sebagai Cambridge International School. Sehingga dalam hal ini mereka melakukan pembelajaran menggunakan Cambridge Learning Resources, buku-buku pembelajaran dari kami, dan juga dalam rangka penguatan teaching and learning-nya melalui professional development untuk guru. Nah, ada sekolah yang hanya menggunakan logo ini, yang saat ini digunakan oleh Rahmat School. Apa artinya? Nah, kalau kita lihat artinya di bawahnya, Bapak Ibu, ada dua arti, yaitu sekolah yang saat ini ditemani oleh Cambridge, bekerja sama dengan Cambridge untuk running aspiring program, which is bilingual program, baik itu English, Math, Science, atau hanya Inggrisnya saja, atau to prepare the school to become a Cambridge International Schools. Jadi beda tujuan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sekolah yang menggunakan logo ini sebagai fondasi untuk memperkuat English program atau aspiring program, atau mereka to prepare the school untuk mempersiapkan sekolah menuju Cambridge International School. Nah, roadmap-nya itu kapan? Nah, sekolah sendiri yang nantinya akan planning mau jadi Cambridge International School aja atau tidak, atau stop di bilingual, atau hanya memperkuat bahasa Inggris, semuanya kami kembalikan kepada sekolah. Keputusannya seperti apa? Visi misinya seperti apa ke depannya? Roadmap-nya seperti apa? Goal-nya apa sih untuk anak-anak kita gitu. Jadi it depends. Jadi kalau Bapak Ibu melihat atau lewat ke beberapa sekolah, especially kalau di Surabaya ya lebih banyak, oh sekolah ini pakai logo ini, berarti artinya ini nih gitu. Jadi Bapak Ibu sudah familiar dengan arti dari logo-logo Cambridge. So, kalau ada orang menggunakan logo Cambridge perisai ini yang berwarna merah, ada tigernya 4 gitu ya, sorry it's not a tiger, it's lion. Mereka ini artinya nggak selalu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan juga tulisan pendamping dari perisai tersebut. Seperti itu. Nah, ini semoga sudah cukup jelas untuk kerjasama Cambridge University Press Educational Partner untuk Rahmat. Dalam hal ini kita fokusnya adalah di tahun pertama ini, fokusnya kita adalah memperkuat fondasi bahasa Inggris anak-anak kita. Jadi kita akan fokus ke English subject untuk di tahun pertama ini. Oke, dari sini mungkin sudah bisa terlihat seperti itu ya. Untuk Cambridge International Education sendiri, kami memiliki support baik itu tidak hanya kurikulum, teaching, maupun learning, dan juga possibility untuk assessment di beberapa tahun mendatang. Ini adalah Integrated Program Support School, jadi tidak hanya kita mengasah professional development guru-gurunya juga, teaching and learning-nya juga, professional development for the teachers untuk bisa mengimplementasikan secara smooth. Tadi seperti Miss Iva sampaikan, bagaimana mengimplementasikan penguatan bahasa Inggris di Rahmat ini secara smooth, step by step, one by one gitu ya untuk anak-anak kita. Tapi juga ke depannya mungkin dari Yayasan Taman Pendidikan Rahmat bisa menerapkan international curriculum dan juga menawarkan assessment. We don't know what happen in the future. Yang jelas untuk Cambridge International Education Program sendiri sudah sangat lengkap dari segi support dan juga aspeknya. Jadi untuk saat ini mungkin saya juga bisa sampaikan bahwa nanti anak-anak kita itu mulai tahun ajaran ini menggunakan Cambridge Learning Resources yang fokusnya di subjek bahasa Inggrisnya, seperti itu untuk di tahun pertama, dan juga kami sambil mengimplementasikan program training atau pelatihan untuk rekan-rekan guru Yayasan Taman Pendidikan Rahmat, seperti itu.
Oke, ini adalah Cambridge International Education Pathway, Bapak Ibu. Jadi kalau kita fokus di SD dan juga SMP, subjek apa sih yang sebenarnya ditawarkan di jenjang SD dan SMP? Ini kalau sudah menjadi Cambridge International School, ada opsi 13 subjek atau mata pelajaran atau silabus yang bisa diimplementasikan oleh sekolah. Namun, yang populer itu biasanya ada 3 subjek nih yang populer, yaitu English as a second language, which is basically global English, it's English. Lalu science dan juga mathematics. Seperti itu. Dan untuk Rahmat School sendiri, di tahun pertama ini kita akan fokus di penguatan bahasa Inggrisnya. Ini adalah beberapa contoh materi atau learning resources, buku-buku pembelajaran anak-anak. Namun untuk siswa itu akan diberikan buku pegangan untuk learner's book. Jadi yang kami centang di depan, jadi anak-anak nanti akan di-equip dengan learner's book with digital access. Seperti itu ya, kelas 1, kelas 2, 3, 4, dan juga kelas 7. Dan ini yang untuk SMP. Sama, akan di-equip dengan learner's book with digital access. Seperti itu. Ini adalah contoh di kelas 8 ya Bapak Ibu ya. Nanti kelas 7 warnanya kuning. Seperti itu. Kalau yang ini contoh di kelas 3, nanti untuk kelas 1, 2, 3, 4 nanti ada warnanya berbeda sendiri. Nanti akan tertulis Learner's Book 1. Jadi untuk anak-anak kelas 1. Learner's Book 2 untuk anak-anak kelas 2 dan seterusnya. Oke. Dalam harapannya apa sih sekolah menggunakan buku-buku pembelajaran authorized dan juga original from Cambridge International Education? Harapannya dalam hal ini tidak hanya pemenuhan knowledge anak-anak untuk masing-masing capaian pembelajaran, tapi juga lebih ke arah bagaimana delivernya. Bagaimana guru-guru itu bisa terlatih untuk bisa deliver the subject dengan pendekatan-pendekatan dari Cambridge. Kami punya yang namanya Cambridge Key Approaches. Di dalam training itu biasanya kami juga melakukan pelatihan yang nantinya fokus pada apa sih yang ditonjolkan, apa sih yang di-highlight pada saat deliver materi yang ada di masing-masing unit di dalam buku. Kami fokus pada implementasi active learning, ada assessment for learning. Assessment for learning itu seperti formative assessment, di mana Bapak Ibu tidak hanya fokus untuk cek apa ada progres untuk anak-anak saya, tidak hanya dibuat tes atau quiz gitu ya, enggak, karena assessment for learning atau formative assessment bisa dilakukan dengan banyak cara seperti itu. Differentiation, bagaimana mensupport anak-anak kita nanti dengan beberapa differentiation materials, lalu ada language awareness, dan juga dukungan untuk metacognition dan juga skills for life. Harapannya adalah ke depannya kita ingin menjadikan anak-anak kita memiliki yang kita bisa sebut Cambridge Learners Attributes. Di mana Cambridge Learners Attributes ini kita fokus pada anak-anak yang responsible. Anak-anak kita nanti kita harapkan menjadi lebih inovatif, lebih percaya diri, confident, engage, dan juga reflective. Jadi mereka bisa menunjukkan poin-poin yang sangat memiliki value dalam Cambridge ini dibawa terus, baik itu sebagai sekolah yang hanya memperkuat fondasi bahasa Inggrisnya terlebih dahulu, lalu move on ke sekolah yang bilingual, mengimplementasikan beberapa subjects with bilingual delivery, atau pada saat sudah menjadi Cambridge International School. Learners Attributes ini akan melekat sebagai harapan untuk anak-anak kita nantinya bisa menjadi anak-anak yang seperti kita sebutkan tadi. Seperti itu. Oke. Kalau Bapak Ibu mau lihat-lihat gitu ya, we do have our catalogs, bukunya bener nggak sih ini asli dari Cambridge gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada katalog kami, atau Bapak Ibu bisa Google saja
di Google Search gitu ya. 2026 Cambridge Catalogs, tulis saja seperti itu, nanti ada linknya. Nanti Bapak bisa lihat, oh iya benar, ini adalah buku Cambridge dari Cambridge gitu ya, Cambridge Program, Cambridge International Education. Dan ini adalah katalog kami, seperti itu. Dan kita tahun ini akan fokus di pengimplementasian penguatan bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. So, they are going to use the Cambridge Learning Resources untuk bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, demikian pemaparan saya. Kami harapkan bisa sedikit membantu menjabarkan kerjasama seperti apa sih Cambridge dengan Rahmat School di Kediri, seperti itu. Nah, apabila ada pertanyaan untuk program kami, ataupun mungkin Bapak Ibu ada kekhawatiran atau apa, mungkin bisa disampaikan di kolom chat box, atau dari rekan-rekan Sekolah Rahmat, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Kita langsung saja menuju sesi Q&A. Silakan saya kembalikan ke Miss Amalia. Okay, thank you for the wonderful presentations and warm encouragement. The next agenda is question and answer session. So there are two questions from parent Afnan Karim Permadi dari kelas 1A. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana penerapan program Cambridge ini terhadap anak kelas 1 SD yang tingkat kemampuan dan kefasihan bahasa Inggrisnya masih sangat pemula dan berbeda-beda? Apakah ada program matrikulasi atau pendampingan khusus bagi anak yang belum bisa berbahasa Inggris? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masih dari parents yang sama. Sebagai orang tua, hal apa yang bisa kami lakukan di rumah untuk membantu mensukseskan program ini? Apakah anak-anak memerlukan les bahasa Inggris di luar sekolah? Seperti itu, Miss. Oke, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kami percaya bahwa program dari Cambridge adalah program yang baik apabila dilaksanakan sesuai step by step-nya seperti itu ya Bapak Ibu. Itulah kenapa kita juga melakukan pelatihan kepada rekan-rekan guru dari Yayasan Taman Pendidikan Rahmat. Bagaimana sih delivery untuk Cambridge learning resources-nya untuk bahasa Inggris. Nah, kita fokusnya di bahasa Inggrisnya ya sekarang ya. Gimana sih pengimplementasinya untuk anak kelas 1? So don't worry too much Bapak Ibu. Baik itu kelas 1, 2, 3, 4, dan 7. If this is your first year, tidak ada kewajiban untuk guru deliver the subject fully in English. Even di beberapa training kami, trainer dan juga expertise dari Cambridge, and this is underpinned by research, di negara-negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, delivery atau penyampaian materi-materi pembelajaran untuk bahasa Inggris itu tidak wajib untuk disampaikan 100% dalam bahasa Inggris. So I hope kekhawatiran Bapak Ibu ini tidak terlalu menjadi momok gitu ya, untuk bagaimana sekolah nantinya bisa mengimplementasikan teaching and learning activities. Kami yakin Bapak Ibu guru yang ada di Rahmat School juga sudah memiliki pemahaman bahwa meskipun kami bekerja sama dengan mungkin salah satu international curriculum provider, which is Cambridge, dengan international education resources yang sudah dirancang sedemikian rupa based on research gitu ya, dalam merancang bukunya, merancang materinya, kurikulumnya. Nah, itu kami tidak mewajibkan sekolah-sekolah untuk delivernya itu 100% in English. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Anak-anak kita semuanya kita dampingi, kita belajar bersama. Kami yakin karena 100% input siswa Rahmat itu kami yakin background orang tua, background lingkungan rumah itu masih menggunakan bahasa selain bahasa Inggris di rumah. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa, ada yang mungkin dari Bali bahasa Bali gitu ya. Ada yang mungkin bahasa lainnya, mungkin ayah ibunya good in Arabic gitu kan. Jadi anak-anaknya juga mungkin ada exposure bahasa Arab, siapa tahu gitu ya. Jadi
Dalam hal ini, bagaimana kita mengasah, memperkenalkan suatu bahasa, especially English gitu ya, itu tidak akan mungkin 100% kita deliver. Mungkin untuk dijadikan pembiasaan ke anak-anak. Yang pertama-tama, dari segi guru merancang lesson plan, itu sudah pasti ada perhatian untuk anak-anak yang usianya lebih kecil, mungkin anak kelas 1. Perlu banyak sokongan, perlu banyak support dalam deliver atau penyampaian pembelajaran bahasa Inggrisnya. Kalau Bapak Ibu lihat nanti buku-bukunya, di sana memang terlihat, oh ini full in English ya, tapi ada banyak sokongan seperti key vocabulary untuk unit tersebut apa, vocabulary penting yang anak-anak perlu pelajari apa. Jadi step by step. Nah, kalau kita lihat dari unit yang pertama sampai unit yang terakhir, tingkat kesulitannya itu step by step Bapak Ibu. Jadi mulai yang paling gampang sendiri. Di kelas 1 di awal-awal itu biasanya ada unit starter. Jadi yang gampang dulu mengenal alfabet, seperti itu. Bagaimana introduce diri mereka ke orang-orang, melakukan pembiasaan-pembiasaan. Nah, dengan 1 minggu ada 4 JP seperti yang diimplementasikan Rahmat, kami yakin exposure untuk bahasa Inggris nantinya akan berangsur-angsur semakin sedikit sedikit demi sedikit itu akan naik. Saya yakin. Dan anak sekarang mungkin mana ada sih yang nggak pegang YouTube gitu kan ya? Mana ada sih anak-anak yang mungkin nggak pernah terexposure video-video dari luar seperti itu. Mungkin ada oke gadget time atau YouTube time or something else. Kami yakin anak-anak sekarang lebih memiliki exposure bahasa Inggris daripada zaman kita dulu. Kalau kita mungkin milenial gitu ya, atau mungkin nenek kakek mereka itu kita limited in gadget, tidak ada exposure bahasa yang terlalu tinggi gitu kalau kita bisa bilang, dan perlu effort untuk mencari exposure. Nah, anak-anak zaman sekarang justru malah lebih mudah mendapatkan exposure dari luar. Apalagi kalau kita melakukan exposure bahasa yang sedikit demi sedikit ditingkatkan di sekolah. Seperti itu. Jadi, kalau saran dari kami, Bapak Ibu jangan khawatir. Anak kelas 1 meskipun masih belum, mungkin ada yang sudah lancar baca atau belum lancar baca. Don't worry too much about that one. Kami yakin dari tim Rahmat juga sudah consider, oke, untuk pembelajaran anak kelas 1 kita beri banyak support, beri banyak sokongan. And it won't be, saya yakin 100% tidak akan di-deliver dalam 100% bahasa Inggris. So don't worry too much about that one. Oke, Miss Amalia, saya harap ini menjawab untuk pertanyaan ke-1. Untuk pertanyaan kedua mungkin bisa diulang, Miss? Baik, untuk pertanyaan kedua, sebagai orang tua, hal apa yang bisa kami lakukan di rumah untuk membantu mensukseskan program ini? Apakah anak-anak memerlukan les bahasa Inggris Les. di Oh, luar sekolah? baik. Program ini sebenarnya dirancang untuk memberikan exposure yang lebih banyak di sekolah, Bapak Ibu. Keputusan untuk memberikan les di luar itu adalah kembali keputusan orang tua. Eh, Jujur, untuk exposure yang lebih banyak, anak-anak yang nantinya mungkin akan les di luar, mungkin nanti exposure-nya akan berapa kali lipat lebih cepat gitu ya dari teman-teman lainnya. Atau mungkin ada trik orang tua yang biasanya dilakukan adalah memberikan exposure sendiri di rumah. Jadi, untuk orang tua, simpelnya gitu ya. Kalau kita tidak mau meleskan anak-anak di luar, which is ini akan juga menambah biaya lagi. Don't worry too much about that one. Berikan saja exposure anak-anak, at least this is underpinned by research. Berikan anak-anak exposure paling tidak 15 menit sehari untuk bahasa Inggrisnya. Apakah itu mendengarkan cerita di mungkin di platform video seperti YouTube atau apapun itu, tapi dengan eh, pertimbangan orang tua sudah memilih konten yang benar seperti itu ya. Jadi apakah itu pengenalan vocabulary atau mengulang apa yang sudah dipelajari sekolah gitu ya. Di sekolah sedang mempelajari apa, kita perkaya lagi, kita latihan-latihan lagi di rumah, atau memberikan label pada mungkin household wear-nya, mungkin ini kursi chair. Chair itu tulisannya begini loh, nak. It's
it's also part of the exposure untuk bahasa Bapak Ibu. Kami yakin 100% karena exposure itu sangatlah memberikan pembeda. Anak-anak yang sebelumnya belum pernah melihat tulisan chair dengan anak-anak yang saat ini kita coba, kita perkenalkan nih, kursi, chair. Tulisnya gimana sih yang benar gitu ya? Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak terlalu lancar bahasa Inggris, don't worry too much. Kita sekarang punya banyak sekali search engine yang bisa membantu, internet, mungkin mau download di Canva, mungkin ada beberapa flashcard untuk bahasa, itu juga bisa digunakan, di print, dipotong-potong, ditempelkan di benda-benda yang ada dalam rumah. It's part of the exposure. Jadi untuk les atau tidak les itu kami kembalikan kepada orang tua, tapi Bapak Ibu secara mandiri itu sebenarnya bisa melakukan hal-hal simple untuk memberikan exposure di rumah. At least 15 minutes a day. Gitu ya. Kita aja scrolling TikTok atau Instagram bisa 15 menit gitu ya. Apalagi kita carikan anak-anak kita mungkin story-story atau video yang nanti relate dengan pembelajaran di unit yang saat ini anak-anak pelajari gitu. Itu insya Allah 15 menit sehari itu bisa membantu. Exposure yang sangat baik, yang simple way to give our kids exposure. Apalagi anak-anak yang udah sering dari kecil mungkin terpapar mungkin stories baik itu basisnya bahasa Indonesia atau stories yang basisnya bahasa lain atau bahasa Inggris. I believe it will make impact, berefek langsung, asalkan kita sebagai orang tua supervise apa yang anak-anak kita lakukan dan lihat seperti itu. Miss Amalia? Baik, terima kasih untuk jawabannya, Miss Rizky. Sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya, perlu parents ketahui bahwa pertanyaan yang dijawab saat ini adalah pertanyaan yang telah masuk kemarin melalui link yang sudah kami bagikan. Untuk pertanyaan yang muncul saat ini nanti di sesi live akan dijawab jika waktunya cukup. Oke, lanjut ke next parents. So there are two questions as well dari parents Jena Mohito Putri Hartanto dari kelas 1C. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Cambridge diterapkan penuh atau dikombinasikan dengan kurikulum merdeka? Pertanyaan yang kedua adalah, berapa persen pembelajaran menggunakan bahasa Inggris? Apakah akan ada full day speak English? Seperti itu, Miss. Oke, itu yang bisa jawab bukan saya, tapi pihak sekolah. Mungkin dari teman-teman Rahmat ada yang mau menjawab, karena ini relate dengan apa yang diimplementasikan oleh Rahmat saat ini. Kami yakin saat ini tidak 100% kurikulum Cambridge, sudah pasti dengan kurikulum nasional. Silakan Miss Iva. Oke, terima kasih Miss Rizky. Iya, memang benar sekali itu adalah harusnya memang kami yang menjawab. Oke, pertanyaan yang pertama adalah apakah apakah Cambridge diterapkan secara penuh atau dikombinasikan dengan kurikulum merdeka? Ya, untuk saat ini, untuk tahun ini kami hanya menggunakan bahasa Inggrisnya saja untuk Cambridge. Jadi untuk yang lain, Math Science kami masih menggunakan kurikulum merdeka. Begitu ya, Mak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berapa persen pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris? Jadi untuk semua pelajaran ayah bunda perlu diketahui bahwa untuk interactional learning, jadi untuk ketika guru menyapa, ketika guru dari awalan dan sebagainya, itu memang kami menggunakan bahasa Inggris untuk menjadikan itu sebuah pembiasaan. Begitu ayah bundanya. Kecuali di bahasa daerah atau bahasa Arab. Jadi kami tetap menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Arab. Tapi kalau untuk pelajaran yang lain, interactional learning, insya Allah all in English. Tapi untuk bagaimana penjelasan ke kelasnya semua pakai bahasa Indonesia. Kecuali memang subjek English itu sendiri. Begitu mungkin Ustazah Rahma? Oh, ada tambahan lagi. Apakah ada full day speak English? Yeah, we have English day. Jadi insya Allah nanti kita akan menerapkan English day, di mana memang itu mungkin kalau untuk anak kelas 1, kita akan coba ajarkan. Jadi ketika mereka tidak bisa ngomong apa, nanti gurunya yang akan menerjemahkan. Mungkin seperti itu. Jadi anak-anak merasa bahwa
mereka feel free to speak gitu ya, walaupun salah juga tidak apa-apa. Mungkin untuk kelas yang lainnya juga begitu. Jangankan anaknya, mungkin nanti ustazah juga akan banyak kesalahan karena memang ini bukan our first language ya. Jadi ini memang masih menjadi foreign language bagi kami dan kami pun pihak guru juga berbenah sekali kami belajar lagi. Semoga kami dapat mendampingi anak solih-solihah ini. Begitu mungkin Ustazah Rahma. Baik, terima kasih Ustazah Iva. Lanjut, next questions. Ada pertanyaan dari parents Aidan Saka Safir dari kelas 1D. Apa keunggulan kurikulum Cambridge dengan kurikulum konvensional saat ini? Dilanjut dengan pertanyaan dari parents Aditya Rifki Hamizan dari kelas 4C. Apa keuntungan bagi siswa dengan kurikulum Cambridge? Baik, terima kasih Miss Rahma. Tadi saya panggilnya Miss Amalia, sekarang Miss Rahma. Nggak apa-apa ya Miss ya. Tak kenal Ya, maka gitu. tak sayang ya. Oke, baik. Keunggulan atau benefitnya. Sebenarnya kalau dari segi pengimplementasian kurikulum kan masih belum 100% ya Mama Papa ya, Ayah Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dengan menggunakan materi pembelajaran Cambridge secara tidak langsung, guru itu juga nantinya bisa mengasah kemampuan anak-anak dalam beberapa hal. Jadi dari segi pendekatan-pendekatan pembelajarannya saja bisa dilihat nanti ada pembeda. Jadi tidak seperti oke anak-anak buka halaman 10 kerjakan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang eh, banyak sekali bagaimana nanti cara-cara delivery yang sudah kita berikan pelatihan ke teman-teman guru bahasa Inggris di Rahmat School seperti itu ya. How to delivernya, startingnya gimana mereka, terus bagaimana mereka bisa menyampaikan inti pembelajaran di unit tersebut, dan juga bagaimana memberikan anak-anak nanti additional knowledge di sana mengasah apa sih gitu ya. Mengasahnya mengasah apa? Jadi kalau kita lihat di sini, saya akan coba share satu slides. Saya mohon izin untuk share lagi ya, Bapak Ibu. Saya coba akan share satu slide. Apa sih yang di-highlight dalam pembelajaran English dengan menggunakan learning resources dari kami, dari Cambridge. Kalau kita bisa lihat di sini, oke. Things to know about the global English. Tadi juga di chat box itu ada pertanyaan dari Mama Papa yang menanyakan, Miss, ini di katalog ada buku bahasa Inggris ada dua. Ada Global English, ada Primary English. Rahmat mau pakai yang mana? Saya akan jawab, Rahmat akan menggunakan yang Global English, Bapak Ibu. Global English, ya. Nah, bedanya apa? Global English sama Primary English atau Lower Secondary English. Nah, kalau Global English, ini kita nanti acuannya adalah silabus English as a Second Language. English as a Second Language. Jadi tujuannya adalah ini biasanya untuk mengasah practical communication-nya anak-anak. Dan profil siswanya untuk mereka yang menggunakan buku Global English, profil siswanya adalah anak-anak kita yang masih berbicara bahasa selain bahasa Inggris di rumah. Jadi kalau saya tanya anak-anak sekarang di rumah bahasanya apa sih sama mama papa, sama kakak adik, sama mbak yang support di rumah gitu ya, sama kakek nenek, masih bahasa Indonesia, masih ya bahasa Jawa gitu ya. Jadi kalau masih berbahasa selain bahasa Inggris, itu mereka adalah salah satu profil siswa yang menggunakan English as a second language. Nah, bedanya apa dengan primary English, dengan lower secondary English, yang nggak ada tulisan globalnya gitu ya. Nah, kalau untuk yang primary English dan lower secondary English, itu sudah masuk ke arah first language English. Jadi, profil siswanya adalah yang mereka-mereka ngomongnya bahasa Inggris di rumah. Mereka yang lahir di negara native, udah biasa ngomongnya Inggris.
Untuk global English, kenapa pakai yang English as a second language? Karena profil siswanya berbeda. Seperti itu ya, semoga bisa lebih paham. Oke, nah untuk pembelajaran apa sih benefitnya menggunakan Cambridge Learning Resources yang fokus di Inggrisnya? Jadi kita tidak hanya konvensional untuk highlighting skills reading, writing, speaking, listening. Tapi pada saat menggunakan materi Global English ini, kita juga highlight untuk bisa memperkuat, mengasah skillnya anak-anak, especially 21st century skills. Lalu ada cross-curricular content to support cross-curricular success. Jadi sambil belajar bahasa Inggris, anak-anak juga nanti kita berikan exposure relate dengan subjek yang lain. Kadang-kadang relate dengan subjek apa nih nanti saya akan coba sampaikan. Language support, improve grammar coverage. Jadi masih ada pembelajaran secara eksplisit untuk vocabulary dan juga grammar. Kalau di buku yang primary dan lower secondary English, yang tadi first language English, itu sudah implisit pembelajaran grammarnya nggak ada. Tapi kalau yang English as a second language, eksplisit secara eksplisit ada, secara terang-terangan ada untuk mempelajari grammar itu ada. And then international themes literature, jadi masih ada literatur yang basisnya tidak hanya UK, karena ini buku dari Cambridge gitu ya. Basisnya nggak cuma UK, tapi lebih ke international themes Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita berikan exposure, beberapa mungkin culture dari negara-negara lain, tidak hanya Inggris ya. Jadi kalau kita bisa bilang materi pembelajarannya sangat bervariasi dari segi informasi. Oke, apa sih yang di-develop, yang diasah untuk 21st century skills-nya anak-anak? Nah, kita fokusnya di sana nanti ada project challenge. Jadi di setiap beberapa unit itu ada project challenge, baik itu individual project, baik itu pair atau work project yang group gitu ya, atau class project. Nah, di sana nanti bisa mengasah skills-nya anak-anak kita, especially the forces, the collaboration, communication, creativity, dan juga critical thinking. Seperti itu. Buku ini juga didesain untuk pemenuhan cross-curricular content sambil belajar bahasa Inggris. Sometimes it's related to another subjects. Kadang-kadang kita membahas ada sedikit informasi tentang science, tentang art, tentang geography, tentang health education, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang saya bilang ada grammar coverage-nya itu masih secara eksplisit diajarkan. Ini untuk pembelajaran di Global English. Ada kotak language focus, ada kotak language detective, lalu ada beberapa resources yang dimiliki oleh guru di teacher resources. Itu adalah beberapa worksheets yang bisa diperbanyak untuk diberikan kepada anak-anak. Jadi siswa bisa terlatih gitu ya dalam hal exposure bahasa Inggris, praktikalnya seperti apa, game-gamenya seperti apa gitu. Jadi benar-benar mensupport adanya grammar coverage learning. Ini tadi yang international themes literature, ini juga kita berikan exposure literatur internasionalnya. Jadi nggak hanya berkutat di negara Inggris saja. Ada yang dari China, ada yang dari Latin Amerika, ada yang dari negara-negara lain. Bahkan di buku cerita kami ada judul yang namanya Sang Kancil and Crocodiles. Kancil dan buaya gitu ya. Sang Kancil and Crocodiles. Like that. So, it's very broad gitu ya dari cakupan culture atau budayanya Bapak Ibu. Dan juga mungkin saya akan coba menjawab pertanyaan kedua, Miss Rahma. Baik, untuk pertanyaan kedua tadi, apa keuntungan bagi siswa dengan kurikulum Cambridge? Oke, keuntungan siswa. Of course, kalau kita fokus di bahasa Inggris, exposure bahasa Inggris dengan nilai-nilai dan juga delivery yang sudah dirancang suggested activity learning-nya based on research by the University of Cambridge. Seperti itu. Jadi kita fokusnya kalau belajar bahasa kan exposure ya, banyak-banyak exposure ya Bapak Ibu ya, gitu. Tapi exposure-nya nggak ala-ala, oke kami bikin buku, silakan beli, kan tidak seperti itu. But what's inside and how to deliver, itu yang paling penting. Sehingga anak-anak itu kita nanti bisa terekspos dengan baik gitu ya, sesuai dari tingkat kesulitannya, dari segi coverage-nya, dari segi
ilmunya itu age appropriate juga. Semuanya sudah dipertimbangkan dengan penelitian yang baik dan mendalam. Baik, terima kasih Miss Rizky untuk Ya, next. There are two questions from parents Muhammad Amir Tarasendria dari kelas 4A. The first question is, apa untuk kurikulum Cambridge ini ditargetkan untuk lolos ujian Cambridge di akhir jenjang atau hanya untuk mengganti kurikulum lama? For the second question adalah, jika kurikulum Cambridge ini ditargetkan untuk lolos tes Cambridge, di kelas berapa anak-anak akan melakukan tes? Seperti itu, Miss. baik. Ini harus ada pendamping nih dari sekolah yang menjawab. Kalau dari tahun pertama ini kerjasamanya tidak ada asesmen ya Ibu ya Bapak ya gitu. Jadi kita fokusnya pada penguatan bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Pembiasaan, familiarisasi bagaimana pembelajaran bahasa Inggris bisa diperkuat di sekolah Rahmat. Jadi saya pikir goalnya masih belum ke ranah tes. Dan di kelas berapa kami juga belum tahu. Seperti itu. Karena kalau kita fokus pada Cambridge International Education Program, sekolah tidak akan bisa menggelar tes kalau belum menjadi Cambridge International School. Kalau sudah menjadi Cambridge International School, itu biasanya ada tes di SD kelas 6 atau kelas 5,5, atau di kelas 8,5, kelas 9, itu ada namanya Cambridge International Checkpoint Test untuk anak-anak SD dan SMP. Seperti itu. Jadi kalau belum menjadi sekolah Cambridge, belum ada tes. Jadi masih tes yang dilakukan secara internal, bagaimana untuk melihat progres siswa biasanya, dan biasanya itu untuk penilaian raport. Seperti itu. Jadi kita di sini mungkin fokusnya di implementasi penguatan bahasa Inggris, kita fokus pada progresnya anak-anak kita, tapi masih belum ada sertifikasi atau tes yang nantinya dijadikan goal oleh sekolah. Namun, kita tidak tahu beberapa tahun ke depan mungkin visi dari Sekolah Rahmat beda lagi gitu ya. Oke, saya mau ada tes nih kapan gitu ya. Di tahun berapa, di kelas berapa nih. Nanti mereka pasti akan ada more discussion, further discussion dengan tim Cambridge. Seperti itu. Mungkin dari Miss Iva ada yang mau diklarifikasi juga, silakan. Sih. Jadi memang untuk awal saat ini karena kita masih partner educational partner program, jadi memang untuk sementara kami tidak menggunakan checkpoint terlebih dahulu, tapi kita tidak tahu apakah nanti dalam berjalannya waktu mungkin ada percepatan dan bagaimana nanti kita akan menjadi Cambridge School dan sebagainya. Insya Allah kita akan segera berbenah ya. Mungkin nanti di tahun berapa kita akan mengikuti checkpoint seperti itu. Begitu, Miss. Ya, silakan Miss Rahma. Okay, thank you. For the next question, so there are two questions. Yang pertama, insya Allah akan dijawab oleh Ustazah Iva dari parents Ryan Arga Wahyu Kurniawan dari kelas 2D. Apa perbedaan dengan kurikulum nasional? Untuk biaya SPP, apakah sama atau berbeda dengan yang sebelumnya? Lanjut untuk the second questions yang insya Allah akan dijawab oleh Miss Rizky dari parents Kalma Hilya dari kelas 2C. Persiapan apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap kurikulum Cambridge agar Ananda bisa dengan mudah menyesuaikan? Seperti itu, Miss. Oke. Baik, terima kasih Ustazah Rahma. Untuk pertama, apa perbedaan kurikulum Cambridge dan kurikulum nasional? Jelas berbeda, ya. Dari bukunya jelas akan berbeda. Dan kami tidak menggantikan, kami mengkombinasikan. Jadi kami yang akan menggunakan kurikulum Cambridge hanya untuk mapel bahasa Inggris. Sementara kurikulum yang nasional yang lain, kami akan tetap menggunakan kurikulum nasional. Untuk mata pelajaran lain, kami tetap menggunakan kurikulum nasional. Dan apakah ada perbedaan SPP? Monggo Ayah Bunda bisa dilihat. Untuk tahun pertama penerapan program Cambridge ini kami sama sekali tidak ada kenaikan biaya. Jadi nanti bisa dicek ya. Begitu Ustazah. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Miss Rizky. Ya,
Persiapan apa sih? Nah, ini kembali lagi sebenarnya seperti jawaban di pertanyaan pertama sih, Miss Rahma. Jadi adanya kekhawatiran gitu. Terus nanti Bapak Ibu, Mama Papa di rumah, saya harus siapin apa nih untuk anak-anak saya gitu ya. Kembali lagi jawaban saya, Bapak Ibu, sebenarnya nggak perlu yang persiapan bagaimana. Berikan saja exposure untuk anak-anak kita, at least 15 minutes a day. Apakah itu mereka membaca buku cerita in English, atau mendengarkan audio, atau melihat video untuk cerita atau mungkin lagu-lagu, atau cerita in English, berikan exposure, atau kita main bersama tebak-tebakan atau melihat flashcard gitu ya yang bisa mungkin dicari secara online atau based on bukunya dia gitu ya. Unit ini sedang mempelajari apa sih? Kalau sedang mempelajari topik tertentu, mungkin kita bisa cari-cari bahannya di internet mungkin untuk bisa membantu memberikan exposure atau pengulangan di rumah. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang perlu persiapan khusus seperti itu. Exposure aja tiap hari. Saya yakin anak-anak kita nanti terbiasa. Sebenarnya yang dicari kan bagaimana anak-anak kita terbiasa, bukan takut bahasa Inggris, tapi terbiasa mendengarkan bahasa Inggris. Jadi kalau belajar itu nggak tertekan gitu. Jadi biar mereka happy gitu. Dah itu aja Miss Rahma. Saya tertarik untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu Imam Nur di chat box. Berapa lama stage naik dari aspiring program ke Cambridge School? Apakah bisa akselerasi lebih cepat? This is depends on the school, Bapak Ibu Imam Nur gitu ya. Jadi berapa lama sih sekolah mengimplementasikan aspiring program bilingual in English, Math, Science gitu? Berapa lama? Ada sekolah yang tidak mau menjadi Cambridge International School. Mereka eh, sudah membulatkan tekad mereka untuk menjadi sekolah yang full aspiring program. Tidak tahu berapa tahun lagi mereka ingin apply menjadi Cambridge International School. Jadi semuanya kembali ke sekolah gitu ya. Ada sekolah yang oke, dia punya roadmap. Mereka punya roadmap di tahun mungkin 2030 saya ingin menjadi Cambridge International School. Jadi langkah-langkah yang dilakukan adalah ini, dan ini. So it depends. Ada sekolah yang perlu 10 tahun untuk ke arah Cambridge International School. Ada sekolah yang 2 tahun udah ready. So it depends. Eh, tidak hanya aspek sekolah ready atau enggak, tapi juga adanya dukungan dari orang tua dan juga input siswanya seperti apa gitu ya. Kembali lagi, jadi semuanya tidak bisa dihitung dengan ukuran waktu, Bapak atau Ibu Imam Nur, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan, Miss Rahma. Oke, terima kasih Miss. Oke, lanjut ke next questions dari Parents Eka Layal Sakanisada dari kelas 4C. Ada 3 pertanyaan Miss, mohon izin. Untuk yang pertama, apakah semua siswa diwajibkan ikut IPT dan checkpoint? Untuk pertanyaan yang kedua, sertifikat Cambridge bisa dimanfaatkan untuk apa saja, terutama jika melanjutkan sekolah di dalam negeri. For the last questions dari parents tersebut, apa alasan sekolah menerapkan kurikulum Cambridge selain agar tidak tertinggal dan bisa bersaing global? Karena saya lihat sekarang ini tiba-tiba banyak sekolah yang memakai kurikulum Cambridge. Beban anak yang sekolahnya menerapkan banyak kurikulum dalam tanda kutip nasional, Cambridge dan tahfidz terlalu tinggi sehingga tidak maksimal pembelajarannya. Bagaimana Rahmat menjawab keresahan ortu seputar pertanyaan ini? Baik, itu Oke. Miss. Ya, terima kasih jawabannya banyak sekali, tapi terima kasih Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu semangat gitu ya. Oke, yang pertama, apakah anak-anak diwajibkan mengikuti IPT atau checkpoint? Yang pertama saya jawab, kerjasama di tahun pertama ini tidak menjadikan Rahmat sebagai Cambridge International School. Belum Bapak Ibu. Jadi Rahmat bekerjasama dalam program kurikulum Cambridge untuk penguatan bahasa Inggrisnya anak-anak gitu ya. Jadi kita juga bantu guru-guru untuk lebih meningkatkan skills mereka dalam delivery dengan menggunakan Cambridge Learning Resources. Jadi belum ada tes ujian atau checkpoint yang diberikan opsi kepada orang tua untuk anak-anaknya mengambil ujian tersebut. Nanti kalau sudah menjadi Cambridge International School itu biasanya ada beberapa opsi. Ada sekolah yang mewajibkan
Ada sekolah yang menjadikan opsi seperti itu. This is for your information. Karena ada sekolah seperti di Surabaya. Eh, Mereka decide the school policy. Mereka adalah Cambridge International School. Semua anak wajib ikut checkpoint. Ada yang seperti itu. Ada yang mereka, oke, I'm a Cambridge International School, kami sudah punya ID, kami bisa menggelar ujian, tapi ayah ibu atau mama papanya diberikan opsi mau ikut ujian atau tidak. So it depends on the school's policy, it depends on the school's vision and mission untuk sekolah mereka. Seperti itu. Jadi kalau untuk Rahmat saat ini tidak ada yang namanya tes. Tesnya itu biasanya dilakukan secara internal untuk melihat progres siswa, progres anak-anak kita, dan juga pengisian rapot biasanya. Seperti itu ya. Miss Rahma, silakan. Baik, Kalau pertanyaan selanjutnya, kayaknya ini deh, untuk Miss Iva kali ya. iya. Mm-mm. Miss Eva, Iya, silakan saya di saja. sini bersama. Monggo, Ustaz. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, boleh diulangi, Miss Rama? Maaf. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sertifikat Cambridge bisa dimanfaatkan untuk apa saja, terutama jika melanjutkan sekolah di dalam negeri. Oke, bisa dilanjutkan untuk apa saja. Ibu ada, ayah bunda, ada beberapa sekolah yang memang menggunakan salah satunya Cambridge ini sebagai nilai poin lebih begitu. Baik itu di jenjang SMA ataupun di SMP. Jelas secara keunggulan, anak-anak memiliki keunggulan tersendiri, nggih, khususnya dalam bahasa Inggris ini. Begitu mungkin Miss Rahma. Pertanyaan berikutnya Miss Rahma, mungkin saya bisa inikan lagi. Pertanyaan yang ketiga, apa alasan sekolah menerapkan kurikulum Cambridge selain agar tidak tertinggal dan bisa bersaing global? Karena saya lihat sekarang ini tiba-tiba banyak sekolah yang memakai kurikulum Cambridge. Beban anak yang sekolahnya menerapkan banyak kurikulum dalam tanda kutip nasional Cambridge dan tahfiz terlalu tinggi sehingga tidak maksimal pembelajarannya. Bagaimana Rahmat menjawab keresahan ortu seputar pertanyaan ini? Baik, terima kasih Miss Rahma. Jadi kenapa Rahmat memilih Cambridge? Pertama karena memang sebenarnya banyak sekali kurikulum internasional yang memang ditawarkan kepada kami. Ada Marcel Cavendish, ada EBS dan sebagainya. Tapi kami melihat memang salah satu keunggulan dari Cambridge ini bagaimana dengan dia memiliki six C's dari critical thinking, collaboration, communication dan sebagainya itu Bapak Ibu sekalian, yang mana memang itu ketika kami lihat kurikulumnya itu sangat bagus untuk anak-anak. Jadi it's not about language, jadi ini lebih pada bagaimana mereka berpikir. Jadi dari berpikir kritisnya itu bagaimana semua diterapkan secara eh, terpetakan dengan baik sekali. Nanti ketika ayah bunda lihat di bukunya, itu ayah bunda akan bisa mengakses websitenya ya. Jadi masing-masing buku itu memiliki kode yang mana itu akan menjadi akun ayah bunda. Jadi ayah bunda akan bisa melihat seperti apa. Dan memang itu semuanya akan secara bertahap dilakukan pada anak sehingga tanpa terasa critical thinking anak, collaboration anak, dan bagaimana dia harus berkomunikasi itu semuanya terpetakan dengan baik sehingga kami pun berharap dari apa yang kita sampaikan dari kurikulum Cambridge ini kami bisa akan kemudian menggunakan ini untuk pelajaran lain. Jadi bagaimana sih critical thinking-nya yang dibangun di Cambridge ini kami akan bisa mungkin nanti semacam mengkolaborasikan dengan harusnya tuh seperti ini loh cara mengajarnya karena begitu ayah bunda karena insya Allah sangat bagus sekali begitu. Terus yang kedua bagaimana dengan banyak sekali yang diajarkan di Rahmat gitu ya, ada tahsin ada tahfidz begitu, apakah nanti tidak terbebani kok tinggi banget gitu ya ayah bunda, mungkin kalau dilihat sekilas bebannya anak-anak itu tinggi sekali ya gitu, ada tahfidz dan sebagainya. Tapi insya Allah apa yang kami berikan itu sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan tingkatan usianya. Jadi insya Allah anak-anak juga akan mengikuti itu sesuai dengan alurnya ayah bunda. Jadi kita tidak mencekoki secara apa ya langsung gitu. Ini kamu harus gini-gini, semua akan bertahap begitu ayah bunda. Nggih. Begitu Miss Rama mungkin.
Baik, terima kasih Miss. Oke, lanjut untuk next questions from parents Wais Aisar Arif dari kelas 2A. Any tips to get kids who rarely use English to speak it more often, especially when parents aren't fluent? For the second questions dari parents Muhammad Alfarazel Raditya dari kelas 2C. Ingin tahu program Cambridge yang akan dilaksanakan di Rahmat itu seperti apa? Baik, itu Miss Rizky. Can you please repeat the first question? Okay, the first question is, any tips to get kids who rarely use English to speak it more often, especially Okay. when parents aren't fluent? Oke. Itu pertanyaannya udah bahasa Inggris fluent berarti ya? Mama papanya. Aduh, so humble Bapak Ibu ini. Aduh, gitu ya. Baik. Bapak Ibu don't worry too much about that one. Seperti kembali lagi, kenapa saya bisa bilang yang paling penting di rumah adalah bagaimana memberikan support exposure ke anak-anak gitu ya. Exposure kan nggak cuman kasih anak HP, terus cariin lagu di YouTube atau stories in English in YouTube, kan nggak gitu juga. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan anak-anak juga gitu ya. Contoh, pada saat kita nonton mungkin short story bersama-sama atau membaca buku cerita dalam bahasa Inggris yang tipis-tipis aja, yang kecil-kecil aja itu ada dijual murah di Shopee juga ada gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan memberikan exposure bahasa Inggris paling tidak 15 menit sehari, kita tidak menyuruh anak-anak baca ya. Apalagi anak-anak kelas 1 yang mungkin ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum lancar membaca. Yang membacakan siapa? Orang tuanya, Bapak Ibu, gitu ya. Sebelum kita contoh aktivitas satu aja, kita membaca bersama buku cerita dalam bahasa Inggris dengan anak-anak kita. Kita contohkan, kita pangku nih anak-anak ya kan, kita buka bukunya. Tapi ada eh, eh, pre-activity dulu yang Bapak Ibu perlu mungkin research dulu gitu ya sebelum melakukan. Tadi kan bilangnya ketika orang tuanya nggak fluent in English atau mungkin ada keterbatasan dalam segi bahasa Inggrisnya ayah bunda gitu ya. Pre-activity-nya justru bukan langsung baca buku gitu. Pre-activity-nya ya mengkondisikan ayah ibunya ini kan masih belum ada limitation in English gitu ya, masih belum terlalu fluent gitu. Aktivitas sebelumnya adalah kita baca bukunya sendiri, kita ngomong sendiri, tapi Bapak Ibu bisa buka mungkin Google, mungkin AI, atau mungkin dictionary Cambridge di website. Itu gratis ya, Bapak Ibu, gratis. So you can go like Cambridge Dictionary di Google search. Nanti ada websitenya dictionary.cambridge.org. Itu kalau ada wordings atau kata in English yang Bapak Ibu tuh not sure ini cara pronunciation, cara pengucapannya gimana, di research dulu, put the words di dictionary itu, lalu speakernya dinyalakan. Itu cara bacanya gimana? Nanti dia keluar suara. Jangan sampai anak-anak kita terexposure, tapi kita pronunciation-nya juga salah, kayak gitu. So that's your pre-activity untuk kita bisa memberikan exposure ke anak-anak. Nah, tapi biasanya kalau kita memberikan exposure video atau story in English yang kreatornya adalah native, itu biasanya udah benar pronunciation-nya. You don't need to check anymore. Tapi biasanya pembedanya apa? Pembedanya adalah kreatornya ini dari mana? Apakah kreatornya ini Amerika, atau kreatornya UK, atau di negara-negara native lainnya gitu ya? Karena ini juga mempengaruhi listeningnya anak-anak juga, memperkaya juga seperti itu. Contoh ada beberapa wordings di UK, di English UK dan English USA itu berbeda kayak gitu. Yang mana yang benar? Nggak ada yang salah Bapak Ibu. Semuanya benar gitu ya. Cuman eh, bagaimana Bapak Ibu memberikan exposure? Apakah exposure-nya mau lebih ke arah English USA or English UK itu it's up to you. Tapi dengan memperkaya exposure seperti itu, kami yakin at least 15 minutes a day, you spend your time with your kids. Gitu ya. Mungkin baca buku cerita. Gitu ya.
yang paling mempengaruhi tingkat komunikasi, tingkat kelancaran berbicara atau speaking itu biasanya when you practice it every day. Kalau cuman baca aja tapi nggak diucapkan, itu mungkin belum terlalu maksimal nanti tingkat komunikasinya. Tapi ketika anak-anak kita mendengar kita bicara, itu mereka akan nanti terangsang untuk bisa berbicara juga. Atau pada saat, oke, ini buku ceritanya tentang ada relate dengan mathematics, menghitung jumlah bebek yang ada di kolam, katakan seperti itu. Ketika kita memberikan exposure angka dalam bahasa Inggris ke anak-anak dan anak-anak itu mengerti, oke, konsepnya itu satu itu one, dua itu two, dan seterusnya seperti ya Bapak Ibu ya. Lalu ada komunikasi dengan anak gitu. Jadi anak-anak itu nggak cuman baca sendiri, lihat gambar sendiri, mikir sendiri gitu ya. Ada rangsangan pertanyaan dari orang tua untuk mengasah critical thinkingnya mereka. Jadi itu di kolam ada apa gitu ya? What you see in the pool? Atau mungkin di danau itu ada apa gitu. Jadi nggak usah 100% in English, kita mix dengan bahasa Indonesia. But berikan exposure bahasa Inggris. Mereka pasti akan tahu gitu ya. Untuk memberikan exposure, kami yakin itu sebenarnya mudah, tapi malas kita sebagai orang tua untuk mendampingi. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau menurut saya, hmm, kita nggak perlu fluent, tapi kita research dulu sebelum kita mendampingi anak-anak kita. Itu sih biasanya yang kami bisa berikan tips exposure dan juga early research for parents. Dampingin anak kita untuk berbicara, untuk komunikasi dua arah. Jadi nggak cuma mereka baca sendiri, activity sendiri, nonton video sendiri, kayak gitu. So, ya kita dampingi anak-anak kita, supervise. Like that, Miss Rahma. Baik, Miss Rizky, maybe this is the last questions dari jenjang SMP from parents Hasna Khairunisa dari kelas 7A. Apakah dengan adanya kurikulum Cambridge ini ada jaminan untuk mendapat nilai plus dari sekolah lanjutan, terutama untuk yang melanjutkan ke SMAN di kota Kediri ini? Seperti itu, Miss. Oke, nilai plus. Kalau belum ikut checkpoint, ya nilai plusnya adalah anak-anak lebih terexposure untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya. Ya Bunda gitu. Jadi kalau kita bisa lihat untuk SMA negeri, kalau kita bisa implementasikan bahasa juga di SMA, ketika anak-anak sudah terbiasa, ada pembiasaan pembelajaran bahasa Inggris yang sudah lebih tinggi daripada seharusnya, itu nanti yang nilai plusnya ya ke anak-anak Bapak Ibu sendiri gitu ya. Untuk masalah bisa menjadi nilai plus sebagai bahan penerimaan di jenjang berikutnya, it depends as well, ya kan? Kalau di negeri kan biasanya akan melihat nilai rapot juga gitu kan ya. Mungkin akan ada beberapa requirement yang saya nggak tahu juga pendidikan di Indonesia mungkin requirement-nya untuk masuk ke jenjang berikutnya beda-beda tiap tahun, we don't know as well gitu kan. Tapi nilai plusnya yang secara langsung yang akan merasakan itu anak-anak Bapak Ibu sendiri. Dengan banyaknya exposure bahasa Inggris yang lebih dari biasanya, dengan pembiasaan yang seperti itu, kami yakin anak-anak kita skills-nya juga lebih meningkat. Especially yang fokusnya pada bahasa Inggris. Seperti itu. Saya kembali ke Rahmat Tim. Baik, thank you so much, Miss Rizky and Miss Eva, for nice answers and inshallah useful knowledge for all of us. Okay, ladies and gentlemen, we have now come to the end of today's event. Thank you for your participation, enthusiasm, and attention throughout the event. We sincerely hope this online socialization will provide meaningful knowledge and benefits for all of us. On behalf of the committee, I would like to apologize for any mistakes or shortcomings during the event. Let us close this event by reciting Hamdalah and Dua Kafaratul Majlis together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Bye. Thank you very much. Thank you very much.
Thank you. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Thank you. You are welcome. Untuk pelatihan